Ya rungokno ya. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Setan itu kepinginnya wong itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kurang tenan. Saya Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir, dan saya punya rencana membaca tafsir Munir tak kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah itu la tu'rafu illa bisuluk. Saya masih ingat, beliau mengendikan tidak asalib tapi suluk. Suluk itu jamak isalbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat suluk, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini, terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nonton. Misalnya saya bilang, rumah nomor, biasanya anak ilmu logika itu tak haram muncul. Misalnya tisu ini tak potong, terpecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Kowe latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Dene ora tau mikir, pokoke dene urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah, kula ya para pangeran tapi belum mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, nak gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecahlah anak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya kok sebabnya pecah-pecah wis akibat. Takbir. Kok nyari Mustafa. Kerja mikir bae kan nyari Mustafa. Ayo to wae modele wis eling pangeran mungkin dari mati. Ya apik ngono kanggo calon wali ya. Musyaratnya wali ora mikir. Dan jare Mbah Mun, ojo geman hak ben dadi wali. Wali kok jalur bodho iso, kok gak mikir nudu iso wali. Nek ulama kudu pinter. Dadi wali ku iso lewat jalur bodho. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel, sing iso dialunir gampang kita. Tuane ras bodho iso di PHK, sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu sudah ditutup. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu dari Said Ramdan Al-Buti, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo aku darani alam raya itu, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal ini alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sida Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ana pertanyaan, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah, sing Allah sing sedurunge. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luwih muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa?
bisyuruh dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Itu jenis bisyuruh. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mek tasal. Wis ora usah mikir daur tasal malah. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget. Misale kula sakniki urip, ngono ben aku saiki urip, iso bernapas, iso kamurugen, iso ngenyek. Macam-macam. Mau ngenyek rugen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek. Tapi kan stopku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Tak kayak nonton tadi. Dan nek ngerti uang dosa ngurangi ganjaran. Tapi kan kayak cukup lah. Itu bisa cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan 100 ya. Ganjaran ngenyek lho. Apa dosane ngenyek lho cek 90. Cek susuk to. Jadi agak aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran 100, ngenyek mutowa paling siji lah, gak mandi lho. Jadi cek biro 90. Tapi nak ngenyek mutowa langsung disotok kan kowe ra mulang den. Jadi kau jadi roh aku ora oleh gitu. Rohno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Kenapa gue ngelatih napa? Setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Kita kelon-kelon, kita mangan-mangan, kita suruh-suruh, kita bikin-bikin. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, suruh, jagungan, semuanya seperti itu. Ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ada paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah ma'rifat. Caranya adalah bina dari sokak dengan pikiran sing sih. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak? Ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak. Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Data sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah. Alam ini makhluk, kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadir. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab, yaitu harus ada wujud yang superior, kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul orang itu. Nah, kiai-kiai tidak pernah menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman.
Tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa? Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksud? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Bagian ayat, saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausabima atau wajibil. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya?